Hi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Air Force One 2024. Bercerita tentang seorang jenderal kejam yang ingin menghabisi Presiden Amerika. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke markas marinir Amerika Serikat dan terlihat sebagian anggota sedang berlatih keras. Sementara itu, di dalam ruangan juga ada beberapa anggota marinir yang tengah bertanding bela diri. Tampak seorang wanita bernama Allison Miles begitu sangat menonjol dibandingkan anggota lainnya, padahal Allison merupakan seorang wanita. Setelah Allison merasa menang, tiba-tiba ia diserang oleh pelatihnya sendiri yang membuat Allison terpojok. Di sini si pelatih mengatakan kalau Allison tidak boleh lengah dalam keadaan apapun walaupun hati Allison sudah merasa menang. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang agen rahasia bernama Sam yang kala itu begitu kagum melihat kehebatan Allison dan diketahui Sam ini adalah pamannya Allison. Siang harinya, Sam dan Allison bertemu di sebuah bar untuk mulai berbincang sebab sudah lama mereka berdua tidak saling bertemu. Di sini, Sam mengatakan kalau dirinya sudah meminta izin kepada Jenderal Marinir kalau Allison akan dia bawa ke Gedung Putih. Mendengar hal itu, Allison tampak senang karena sudah lama sekali ia ingin bertugas di Gedung Putih. Lalu Allison bertanya kenapa Sam mengajaknya ke Gedung Putih, apakah alasannya karena dirinya merupakan keponakan Sam. Sam menjawab kalau ia mengajak Allison karena memang Allison lah yang paling unggul daripada anggota marinir lainnya. Ready to come work for Uncle Sam? Hell yes. Bersamaan dengan itu tersiar berita mengenai Presiden Amerika yang akan melakukan kongres atau kerjasama dengan negara Astopia di Eropa Timur dekat Rusia. Sebenarnya kerjasama tersebut banyak sekali ditentang, namun sang presiden tetap kekeh ingin bekerja sama, terutama kerjasama dalam hal minyak bumi. You are my only anything at this point, Allison. Keesokan harinya kita akan dibawa ke Gedung Putih Amerika Serikat. Lalu memperlihatkan sang presiden sedang berbincang dengan wakilnya yang merupakan seorang perempuan. Si wakil sempat memprotes keputusan presiden yang tetap kekeh ingin menjalin kerjasama dengan negara Astopia mengenai minyak bumi. Menurutnya, keputusan tersebut sangat kontroversi sebab diketahui minyak bumi di negara Astopia banyak sekali dikuasai oleh para mafia. Akan tetapi, sang presiden tetap tidak mau mengubah keputusannya. Sementara itu, terlihat Allison yang sekarang sudah bertugas di Gedung Putih. Di sisi lain, Sam pamannya Allison tampak sedang menyuruh timnya bersiap sebab besok hari mereka akan mengawal presiden ke negara Astopia untuk mengesahkan kerjasama antar kedua negara tersebut. Setelah itu, Sam menghampiri Allison dan mengatakan kalau Allison besok akan ikut dengannya pergi ke negara Astopia mengawal presiden. Tentu saja mereka akan berangkat dengan pesawat Air Force One dan kita tahu Air Force One adalah pesawat tercanggih dan termewah milik kenegaraan Amerika Serikat. Mengetahui hal itu, Allison tampak terkejut karena dari remaja ia sangat memimpikan naik pesawat Air Force One. Don't leave that be. I already called. Someone from the commissary is going to come pick that up. Regarding the cartels, sir. Sir? Malam harinya, adegan berpindah ke negara Astopia, tepatnya di markas salah seorang jenderal. Ini dia sang jenderal bernama Rodinov, dan Rodinov begitu benci dengan keputusan Presiden Astopia mengenai kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Ternyata Rodinov juga sudah menyandra seorang Perdana Menteri Astopia yang mendukung kerjasama tersebut. Lalu tanpa ragu Rodinov menyuruh tangan kanannya menghabisi si Perdana Menteri. Di sini kita diberitahu kalau Rodinov adalah jenderal yang menguasai minyak bumi di negara Astopia. Sehingga apabila negara Astopia sampai bekerja sama dengan Amerika, sudah dipastikan Rodinov akan tersingkir dan tidak bisa lagi menguasai minyak bumi di negaranya. Going to be historic. Adegan berpindah ke seorang pilot satu Air Force One yang kala itu baru saja pulang ke rumah.
Namun saat di dalam, ia begitu kaget karena keluarganya sedang disandra oleh anak buah Rodionov bernama Nikolai. Di sini Nikolai mengatakan jika keluarganya ingin selamat, maka si pilot harus menghubungi staf presiden kalau besok ia tidak bisa bekerja. Dengan segera si pilot menghubungi staf presiden dan meminta izin kalau besok ia tidak bisa menjadi pilot satu Air Force One dikarenakan sakit. Namun setelah menuruti keinginannya, ternyata Nikolai tanpa ragu menghabisi si pilot. Lalu Nikolai juga tidak lupa menghabisi keluarga si pilot dengan sangat kejam. Di sisi lain memperlihatkan salah satu agen Amerika yang bertugas memegang data logistik pesawat hendak menaiki mobilnya, tapi tiba-tiba ternyata orang itu juga adalah anak buah si Jenderal Rodionov bernama Jono. Lalu dengan cepat Jono mengakses data logistik pesawat sampai pada akhirnya akses logistik berhasil dikuasai oleh kelompok Rodionov. We're in. We are ready. Yes, sir. Keesokan harinya, Allison yang akan menaiki pesawat Air Force One untuk pertama kalinya, ia pun dibuat kagum dengan kemegahan pesawat tersebut. Lalu Sam segera mengajak Allison naik karena mereka harus berada di dalam pesawat sebelum presiden tiba. Tak lama berselang, sang presiden Amerika yang berjuluk Falcon akhirnya datang, lalu ia pun menaiki pesawat. Ladies and gentlemen, a cup of coffee. Kemudian sang presiden dipersilahkan masuk ke ruangan pribadinya karena dalam beberapa menit pesawat akan segera lepas landas. Lalu hal yang mengejutkan terjadi karena ternyata Nikolai anak buah Rodionov telah berhasil menyusup dan menjadi pilot satu Air Force One. Bukan hanya itu, di kabin belakang tampak Jono anak buah Rodionov juga berhasil menghabisi satu orang agen. Singkatnya, pada malam hari, salah satu pilot mencoba menghubungi pusat kontrol, namun tentunya pusat kontrol tidak bisa berkomunikasi dengan mereka karena servernya sudah dibajak. Hingga bersamaan dengan itu, Nikolai langsung menghabisi kedua pilot tersebut. Lalu Nikolai mengabari Rodionov kalau pesawat Air Force One sudah 100% mereka kendalikan. Yes. Di sisi lain, sang presiden tampak sedang melakukan konferensi pers di dalam pesawat karena memang beberapa wartawan sengaja diundang untuk meliputi pertemuan nanti. Di sini salah satu wartawan dari negara Astovia bertanya kenapa sang presiden mau bekerja sama dengan negaranya. Sang presiden menjawab kalau semua itu sebenarnya keinginan dari presiden Astovia sendiri karena katanya di sana minyak bumi melimpah tapi jarang masuk ke kas negara. Simply, there are things that you can do. Things that you should. I was asked to enter into this deal by your president. Lalu bersamaan dengan itu, Nikolai mulai mengakses suara agar Rodionov bisa berbicara dengan semua penumpang di Air Force One. Sit back and enjoy the ride. My name is Azam Rodionov. Ketika Rodionov sudah tersambung, semua orang begitu kaget karena mereka baru mengetahui jika pesawat yang ditumpanginya sudah dibajak. Di sini Rodionov menjelaskan kalau sang presiden sudah tidak bisa berkutik sebab semua server satelit dan semuanya sudah mereka bajak. Sehingga untuk sekarang sang presiden lebih baik mengikuti perintah dari Rodionov. No cellular or satellite service. Mengetahui sang presiden dalam bahaya, Sam sebagai kepala keamanan langsung meminta presiden masuk ke ruangan khusus bersama dua orang agennya. Lalu Sam juga meminta semua penumpang untuk tetap tenang di ruangan tengah dan menyuruh satu orang agen menjaga mereka. Sementara untuk agen keamanan sisanya, Sam meminta mereka untuk berpencar dan mencari para penyusup tersebut. Secure this location. Let's roll. Beberapa menit setelah itu, agen yang ditugaskan untuk menjaga para penumpang di ruangan tengah tiba-tiba dihabisi oleh seorang wartawan dari negara Astovia. Ternyata si wartawan adalah anak buah Rodionov berikut dengan satu orang yang duduk di sampingnya. Artinya ada 4 orang anak buah Rodionov yang telah menyusup ke dalam pesawat tersebut. Di sisi lain tampak 2 orang agen hendak mengecek ke ruangan pilot, namun dari belakang mereka langsung dihabisi oleh Jono. Lalu Jono mengetuk pintu ruangan pilot dengan ketukan 5 kali sebagai kode hingga Nikolai yang ada di dalam langsung membukakan pintunya.
Setelah itu, Nikolai mengumumkan kalau pesawat Air Force One sudah mereka ambil alih. Sehingga ia meminta sang presiden agar keluar dari ruangan khusus sebab kalau tidak semua penumpang di ruangan tengah akan dihabisi. Sebagai bukti kalau pesawat ini sudah dibajak, Nikolai mencoba menggoyangkan pesawat dan hal itu membuat kaki Sam tertusuk sebuah kunci. Kemudian Sam berpesan kepada Allison kalau tugas Allison hanya satu, yaitu menjaga presiden. Sam juga meminta Allison pergi ke tempat lain sedangkan dirinya akan mengobati dulu luka di kakinya. Go. Adegan beralih ke Nikolai yang masih meminta presiden untuk segera keluar dari ruangan khusus dalam 20 detik. Lalu Nikolai pun mulai menghitung karena mereka tidak akan pernah bermain-main dengan ancamannya tersebut. Pada akhirnya sang presiden pun memutuskan keluar dari ruangan khusus dan segera pergi ke ruangan tengah tempat para penumpang disandra. Tapi bersamaan dengan itu, dua agen yang mengawal presiden tiba-tiba dihabisi oleh Jono dari belakang. Kemudian sang presiden digiring ke ruangan kelas B karena Rodionov ingin menyampaikan sesuatu. Ternyata Rodionov meminta sang presiden untuk mengumumkan kalau pihak Amerika akan membatalkan kerjasamanya dengan pemerintahan Astovia. Bukan hanya itu, Rodionov juga meminta agar sang presiden mengatakan kebencian kepada Presiden Astovia berikut dengan rakyatnya. Rodionov memberi waktu 1 jam kepada sang presiden untuk membuat video pengakuan tersebut. Lalu tak lama saat si wartawan anak buah Rodionov sedang lengah, tiba-tiba sang presiden mencoba melakukan perlawanan. Tapi sayang perlawanan tersebut berhasil digagalkan oleh si wartawan, lalu si wartawan menyuruh sang presiden untuk duduk dan tenang. Di balik itu, tampak Jono hendak masuk ke ruangan kelas B tempat sang presiden berada. Di sini, Jono mengetuk pintu dengan ketukan 5 kali sebagai kode yang mana hal itu disadari oleh Allison. Lalu Jono menunjukkan kalau ada 2 orang agen keamanan yang masih hidup, yaitu Allison dan Sam pamannya. Kemudian Jono meminta si wartawan untuk mencari Allison dan Sam sekarang juga, sementara dirinya akan bergantian menunggu sang presiden. Setelah si wartawan keluar, Allison mencoba mengetuk pintu 5 kali hingga pintu tersebut akhirnya dibukakan, lalu terjadilah baku hantam dengan Jono. Allison yang memang jago bertarung jarak dekat, ia pun akhirnya berhasil menghabisi Jono. Adegan beralih ke satu anak buah Rodionov yang ada di ruangan penumpang. Terlihat ia sedang mengawasi para penumpang yang berisikan para pers, pejabat, dan orang-orang penting lainnya yang dijadikan sandera. Lalu tak lama si anak buah melihat gerakan di ruangan samping yang mana ternyata itu adalah Sam. Tapi sayangnya si anak buah mencoba melawan Sam sampai pada akhirnya si wartawan muncul sambil menodongkan senjata. Kemudian si wartawan mencoba menghubungi Jono namun tidak diangkat karena kita tahu Jono sudah kongit dihabisi oleh Allison. Lalu si wartawan menghubungi Nikolai dan menjelaskan kalau Jono tidak bisa dihubungi sehingga Nikolai lebih baik segera mengeceknya. Mengingat ruangan pilot cukup dekat dengan ruangan Jono. Mendengar hal itu, Nikolai pun segera merubah mode pesawat dengan mode autopilot dan ia segera bergegas ke ruangan Jono. I'm on it. Di sisi lain, Allison dan sang presiden masih kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan. Hingga tak lama si wartawan berbicara lewat saluran kalau Allison sebaiknya menyerah karena kalau tidak pamannya yaitu Sam akan segera mereka habisi. Lalu si wartawan menyuruh Sam untuk membujuk Allison agar segera menyerah sekarang juga. Akan tetapi Sam malah mengatakan kalau Allison harus ingat kepada tugasnya yaitu melindungi presiden apapun yang terjadi. Sam juga mengatakan kalau Allison dan presiden menyerah maka para sandera dan dirinya tetap akan dihabisi oleh mereka. Kemudian dengan kesal si wartawan tanpa ragu menghabisi Sam berikut dengan para penumpang yang dijadikan sandera. I guess that's one down and Mendengar tembakan tersebut, Allison tampak terpukul karena ia sadar jika Sam pasti sudah dihabisi.
Lalu Allison mengajak sang presiden untuk ke ruangan emergensi karena mereka berdua akan segera terjun payung dari dalam pesawat. Hingga bersamaan dengan itu muncul Nikolai, namun dengan cepat Allison berhasil menembaknya. Ternyata tembakan Allison tadi sempat menyerempet tangan sang presiden, namun beruntung lukanya tidak terlalu parah. Singkatnya, Allison dan sang presiden terjun menggunakan parasut. Sementara itu, si wartawan dan satu rekannya tampak kesal setelah mengetahui mereka berhasil kabur. Kemudian, si wartawan segera mengabari Rodionov kalau sang presiden dan satu agennya telah kabur menggunakan parasut ke area lembah dekat negara Rusia. Mendengar hal itu, Rodionov meminta anak buahnya untuk menghancurkan pesawat Air Force One. Sementara ia dan anak buahnya yang ada di sini akan mencari lokasi sang presiden mendarat. Di sisi lain, pusat kontrol yang sedang mengawasi pesawat Air Force One dibuat panik karena pesawat tersebut tiba-tiba hilang dari radar. Dengan segera, si petugas menghubungi staf Gedung Putih untuk memberitahu tentang apa yang terjadi kepada pesawat Air Force One. Setelah itu, seorang kepala staf kepresidenan bernama Mark segera menghubungi wakil presiden untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Singkatnya, Mark bertemu dengan si wakil presiden, lalu si wakil bertanya apakah sang presiden bisa selamat. Mark dengan berat hati menjawab kalau kecelakaan pesawat sangat jarang sekali ditemukan orang yang bisa selamat. Mendengar hal itu, si wakil meminta Mark untuk segera pergi ke Astovia dan menemui Presiden Astovia agar mereka bisa membantu mencari para korban kecelakaan pesawat. Understood. Adegan berpindah ke Allison dan sang presiden yang sekarang telah mendarat dan mencari tempat yang aman. Di sini Allison mengatakan kalau mereka harus ke dataran tinggi agar mendapat sinyal untuk meminta bantuan. Sementara itu, Rodionov, sang jenderal, telah mengutus puluhan anak buahnya mencari sang presiden dan juga Allison ke tengah lembah. Singkatnya, Allison dan presiden yang sudah berjalan seharian tak sengaja menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat dan menginap di gubuk tersebut. Ketika di dalam, Allison tidak lupa mengobati luka di tangan presiden yang waktu itu terkena serempet peluru. Sambil mengobatinya, Allison mengatakan kalau dirinya yakin telah ada orang yang berkhianat karena bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah membajak pesawat. Ditambah lagi mereka juga sampai tahu mengenai Sam yang merupakan pamannya Allison. Thank you. Of course. Setelah itu, Allison dan sang presiden duduk di pojok rumah gubuk sambil bercerita mengenai pengalaman mereka satu sama lain. Hingga sang presiden meminta maaf karena Sam pamannya Allison harus tewas dalam kejadian ini. Allison menjawab kalau ia memang sangat kehilangan Sam karena dari remaja Sam lah yang mengurus Allison setelah orang tua Allison meninggal. Namun yang harus presiden tahu kalau Sam adalah orang yang profesional dan Sam akan senang apabila Allison berhasil menjaga sang presiden. Kemudian pagi harinya terlihat Allison yang masih tidur dan bersandar di bahu presiden. Lalu tak lama Allison akhirnya terbangun dan langsung meminta maaf. Presiden menjawab kalau Allison tidak perlu meminta maaf sebab tidak akan ada orang yang cemburu karena ternyata sang presiden masih jomblo. Setelah itu mereka berdua mulai melanjutkan lagi perjalanan. Hingga tak jauh dari rumah gubuk, ternyata di sana sudah ada banyak sekali anak buah Rodionov dan Allison pun mulai menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya mereka berdua mulai terpojok karena anak buah Rodionov begitu sangat banyak. Pada akhirnya sang presiden mengajak Allison untuk menyerah karena jelas mereka berdua tidak akan menang melawan anak buah Rodionov. Singkat cerita, Allison dan sang presiden dibawa ke markas Rodionov dan terlihat Allison sudah dalam keadaan tidak berdaya, begitupun dengan sang presiden. Di sini Allison tampak bersedih karena dirinya telah gagal menjalankan tugas padahal Sam pamannya begitu mengandalkan Allison.
Beberapa saat kemudian datanglah Rodionov dan beberapa anak buahnya yang langsung membawa presiden ke ruangan Rodionov yang berada di gedung sebelah. Sementara itu, Allison akan ditemani oleh tangan kanan Rodionov yang begitu brutal. Ketika sedang berjalan, Rodionov mengatakan kalau ia begitu membenci kaum kapitalis yang akan merusak negaranya. Sang presiden menjawab kalau Rodionov sebenarnya tahu kerjasama ini akan menguntungkan antara kedua negara. Namun yang Rodionov tidak mau karena selama ini Rodionovlah yang menguasai minyak bumi di negara Astovia. Bahkan Rodionov juga tidak pernah memberikan hasil keuntungan apapun kepada negara. Kemudian saat sang presiden sudah berada di ruangan Rodionov, Rodionov langsung meminta sang presiden agar membatalkan kerjasamanya dengan negara Astovia melalui sebuah video pengakuan. Bukan hanya itu, Rodionov juga meminta agar sang presiden menuduh Presiden Astovia lah yang sudah melakukan kekacauan ini. Mendengar hal tersebut, tentu sang presiden menolak, bahkan dirinya rela dihabisi oleh Rodionov sekarang juga. Namun Rodionov mengancam kalau sang presiden tidak mau menurutinya, maka Allison akan dia buat menderita. Allison akan terus dibuat hidup, tapi setiap 1 jam sekali anak buahnya akan bergiliran beranu-anu dengan Allison. Akan tetapi apabila sang presiden mau menurut, maka Rodionov akan menghabisi Allison dengan cara cepat. Lalu Rodionov memberikan waktu 1 jam supaya sang presiden memikirkan ancamannya tersebut. And it will not be good. Di waktu yang sama, terlihat tangan kanan Rodionov sedang mencoba bermain dengan Allison. Namun ketika si tangan kanan membuka borgol dan siap beranu-anu, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi si tangan kanan, Allison diam-diam pergi ke ruangan lain untuk membrutal. Di sisi lain, sang presiden pada akhirnya mau menuruti perintah dari Rodionov karena ia tidak mau Allison sampai dibuat menderita. Kemudian datang 2 orang perias yang akan mengganti baju serta memake up wajah presiden sebelum membuat video pengakuan. Adegan kembali ke Allison yang sekarang telah mendapatkan senapan lalu mulai meratakan semua anak buah Rodionov di ruangan tersebut. Sementara itu, ketika sang presiden sudah bersiap dan akan segera membuat video pengakuan, tiba-tiba Rodionov baru mendengar kalau di luar sedang terjadi peperangan. Sang presiden yang juga mendengar baku tembak tersebut, ia pun menyadari kalau itu pasti adalah Allison. Singkatnya, Allison berhasil meratakan semua anak buah Rodionov dan sekarang hanya tersisa Rodionov yang sedang menyandra presiden. Di sini Rodionov meminta Allison menyerah karena dirinya tidak akan segan menghabisi sang presiden. Sampai di suatu kesempatan Rodionov mampu melumpuhkan Allison dengan menembak lengannya. Lalu ketika Rodionov akan benar-benar menghabisi Allison, tiba-tiba pada akhirnya Allison dan sang presiden berhasil selamat. Keesokan paginya, presiden dan Allison diketemukan oleh Mark, yaitu seorang kepala staf kepresidenan. Di sini Mark begitu sangat senang setelah melihat presidennya masih hidup. Lalu Mark dengan segera mengajak presiden pergi karena tak jauh dari tempat ini ada lapangan udara kecil dan mereka bisa langsung pulang ke Amerika. Akan tetapi presiden menolak dan ia malah menyuruh Mark untuk mengobati dulu luka Allison. Pada akhirnya Mark mau menurut sambil mengatakan kalau Allison sekarang sudah menang. Seketika Allison teringat dengan pelatihnya dulu yang sempat mengatakan kalau Allison jangan pernah lengah walaupun dirinya sudah merasa menang. Kemudian saat Allison sedang diobati oleh para tentara pasukan khusus, Allison bertanya apakah mereka pasukan G-Shock, yaitu pasukan unit gabungan. Mereka pun mengiyahkannya, lalu Allison kembali bertanya, pasti kalian kenal dengan Komandan Asep, karena Komandan Asep juga bergabung dengan pasukan G-Shock.
Mendengar hal itu, mereka mengatakan kalau minggu lalu ia baru saja berbincang dengan Komandan Asep hingga tiba-tiba Allison langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Allison menjelaskan kalau dirinya baru saja mengarang cerita tentang seseorang bernama Asep dan mereka malah mengaku kenal dengan Asep. Padahal Asep bukanlah seorang komandan Jisok melainkan tukang nasi goreng. Untuk itu, Allison yakin kalau mereka berikut dengan Mark adalah orang yang menjadi pengkhianat selama ini. Benar saja, di waktu yang sama, Mark tiba-tiba menodong sang presiden karena Mark sudah lama bersekongkol dengan Jenderal Rodinov. Kemudian di suatu kesempatan inilah yang terjadi. Singkatnya, sang presiden dan Allison pergi ke lapangan udara kecil. Di sini Allison mengatakan kalau dalam waktu 30 menit mereka akan dijemput oleh pasukan bantuan. Namun sang presiden menolak dan ia malah mengajak Allison pergi menggunakan pesawat yang ada di sana. Ketika sedang mengudara, sang presiden bertanya apakah Allison sudah mempunyai pacar dan Allison menjawab belum. Beberapa minggu kemudian, sang presiden mengumumkan kalau dirinya berhasil selamat di kejadian mengerikan kemarin. Lalu, sang presiden juga menegaskan kalau pihak Amerika dan pihak negara Astovia sudah benar-benar menjalin hubungan kerjasama yang baik. Di akhir pernyataannya, sang presiden ternyata ingin melamar Allison. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan.